berarti memang sedekat itu lu sama opa oma lo. Sedekat itu. Dan akhirnya jadi inspirasi lo untuk single terbaru lo, Will You, bener. Jadi atau gimana? Sebenarnya journey gimana? Gue tuh emang saking sayangnya sama orang tua gue itu. Dan ada satu fun fact katanya KTP lu itu salah nama gara-gara opa lu, bener? Benar. Bukan KTP, ini lebih ke apa sih namanya? Di 2018 itu berarti Indonesian Idol baru comeback lagi atau gimana? Iya, baru comeback lagi. Jadi dari tahun berapa dia sih? bawa dari tahun 2013 akhir kalau nggak salah. 13 akhir, 2014 awal gue pindah Jakarta. Yes, semuanya selamat datang di Tertanduk. Dan hari ini gue sangat senang sekali sudah duduk di samping Glenn Samuel. Yeay. Apa kabar Glenn? Gimana? Baik. Sehat ya? Apa kabar, Kak? Sehat juga. Dan ini rambut lo udah berapa hari yang ini? Yang ini berapa hari ya? Sebenarnya udah agak lama sih. Ini udah sekitar sebulanan. Ya sebulan lah dari gua photoshoot artwork sampai hari ini. Sampai sekarang ya? Sebulan. Tadi warna apa? Tadinya banyak. Gue mulai warna-warnain rambut lagi itu semenjak akhir tahun lalu. Udah sampai setahunan ini. Awalnya ini. Itu di kayak apa namanya highlight gitu warnanya. Terus abis itu gue ganti ke silver. Abis dari silver karena dia silvernya udah mau turun ya kan, warnanya kayak mau ash kuning gitu kan. Udah nggak jelas nih apa nih gitu kan. Abis itu akhirnya gue timpah pakai merah. Gue ganti merah. Terus abis dari merah dia agak turun warnanya kan juga pudar. Gue ganti ke pink. Abis dari pink gue bosen nih. Gue ganti kayak ke kuning api merah Paramore gitu. Oh kayak kayak gitu. Terus abis itu mau rilis single yang ini gue ganti ke biru. Total udah ada 5 warna ya? 5 warna, betul, kurang lebih. Oh nice. Sebenarnya biasanya udah mulai hilang tuh selama berapa bulan? Kalau misalkan kita cowok kan lebih cepet tumbuh rambutnya, apa perasaan gue aja apa gimana ya, gue nggak tahu ya. Cuman kalau item-itemnya udah mulai muncul itu paling kelihatan itu setelah kurang lebih 3 minggu. 2 minggu lebih lah. 2 mingguan lebih itu udah mulai. Maka ini kan udah kelihatan nih. Oh iya. Ya kan item-itemnya udah mulai keluar ya kan rambut aslinya. Jadi ya paling nanti di fade lagi belakangnya yang item-item ini supaya nggak kelihatan. Tapi susah nggak sih merawat rambut yang dicat gitu sebenarnya? Susah sih. Jadi yang tadinya kita cowok itu kan rambutnya pendek, maunya tiap hari keramas kan, maunya tiap hari cuci rambut gitu. Cuman kalau rambut udah warna, apalagi kayak gue nih yang warnanya ngejreng gitu kan, warnanya bener-bener keluar pop up gitu, ya paling cuci rambutnya sekitar udah kayak cewek gitu, kayak 3 hari sekali mungkin. Gitu. Cuman Kenapa? Gue nggak tahu. Karena kan kalau gue sendiri pribadi gue pakai pewarna rambut itu yang vegan. Jadi kalau vegan itu kelebihannya adalah dia tuh lebih keluar warnanya, tapi dia mudah luntur. Gitu. Jadi gue harus pinter-pinter nih untuk ngejaganya. Kalau nggak ya cepet hilang. Iya, tapi enaknya dia di reapply setiap kayak misalkan 2-3 minggu sekali itu nggak masalah. Maksudnya rambut lu nggak bakal kering, patah-patah, rusak, bercabang atau kayak gimana. Gue kayak iklan ya. Seru nih edukasi tentang rambut jadinya. Iya benar. Cuman ya itu kalau misalkan kenapa kayak misalkan lihat apalagi kayak cowok rata-rata nih kalau ngewarnain rambut nih yang mencolok, aduh rambutnya kelihatan kering banget kayak sapu ijuk biasa kan ujung-ujungnya nih. Itu karena lo tiap hari dikeramas. Karena sebenarnya rambut kita itu kan butuh minyak alami yang emang keluar dari kulit kepala sendiri juga, yang bikin dia shiny, shimmery and splendid. Iya benar. Iya kan? Gitu. Jadi dia nggak mudah rusak gitu loh. Kayak patah-patah kering gitu kan. Itu kan semua itu karena udah kena damage dari si bleachingnya kan. Jadi kitanya sebenarnya dia harus termoisturize terus rambutnya. Jadi benar-benar kalau misalkan kayak mandi harus pakai conditioner kayak gitu. Kalau untuk conditioner rambutnya. Iya, untuk conditioner. Tapi itu juga yang untuk khusus buat coloring gitu. Gokil ya. Ini sebuah tips and trick dari Glenn Samuel untuk kalian yang ingin mencoba warna rambut baru di tahun yang baru mungkin nih kan. Ini dia tipsnya supaya bisa tetap terawat. Iya benar-benar biar nggak cepet luntur juga kan males juga kalau dikit-dikit apply. Setuju sih, seru sih. Tapi abis ini plan warna apa?
Pengennya sih ungu. Oh nice, ungu yang kayak gitu. Ungu, tahu ini gak sih ungu Justin dulu, metallic purple gitu loh. Tahu. Iya kayak sepatu Supra gitu dulu Iya, kan. iya. Dia sering pakai kan. Iya. Ya, kayak Never gitu. say never lah ya. Yes, baby. Ya kan. Oh. Tapi kita sekarang bakal ngobrolin tentang karir bernyanyi lo gitu Oke. ya. Lu tuh dari tahun berapa sebenarnya mulai nyanyi? Aduh, kalau dibilang mulai nyanyi, Dari kecil banget. nyanyi apa dulu? Maksudnya kayak lomba-lomba, sadar bernyanyi atau terjun di Sadar profesional bernyanyi, nyanyi? Sadar bernyanyi. bukan terjun. Kalau sadar bernyanyi itu dari as far as I can remember itu pas gua TK kayaknya kalau nggak salah ya. Nyanyi. Apa Karena gua- Indonesia Raya? Gue lupa lagunya apa, cuman core memory gue tuh adalah ketika gue disuruh ngewakilin, bukan gue disuruh sih, ketika guru TK gue nanyain mau mewakili kelas B mau untuk lomba 17-an nyanyi siapa nih, gue maju paling depan. Anjay. Itu core memory gue ketika waktu gue masih kecil. Gue ingat kalau gue nyanyi pertama kali itu kapan ya, di TK waktu itu. Lu ngelihat siapa akhirnya lu pengen gue jadi penyanyi ini gitu? I don't know, maybe mungkin karena gue tumbuh dan besar juga di keluarga Kristiani ya, yang taat beragama. Jadi kita tuh hampir tiap hari kegiatannya kan di gereja. Lu Ya, Katolik Protestan? Protestan. Oh Protestan enak, seru. Ya. Gerejanya rame. Which is kalau Yoi. misalkan hampir tiap hari ke gereja kan, apalagi kalau bukan nyanyi, Iya, paduan suara, iya. ngikut orang tua latihan paduan suara di sini di situ. Jadi mungkin kegiatan masa kecil gue selain bermain, hobi yang lainnya yang gue perhatikan adalah musik. Gitu, mendengarkan bunyi-bunyi nyanyian gitu kan. Jadi mungkin itu yang bikin salah satu apa sih namanya, jati diri gue pengen bernyanyi atau bermusik itu mungkin karena terbiasa waktu kecil kan. Biasa di situ. Ya. Terbiasa ibadah berarti ya. Mungkin dari Tuhan juga kan. Iya betul. Nggak tahu, ya kan? Segala sesuatu yang dari Tuhan. Nah, Iya. silakan kasih khotbahnya. Tapi kalau singkat cerita berarti di 2018 akhirnya lo Indonesian Idol. Yap, tapi sebelum Sebelum itu gue gimana Indonesian journey-nya? Idol itu, gue sebenarnya dari kecil emang dari gue SD gue pengen banget ada di Idol. Oke. Jujur banget, karena gue kan Oh itu nonton siapa pas lu di SD itu di Idol? waktu itu zamannya masih Joy Tobing, Anjay. ya kan, Dylan. Itu gue SD kelas 3 apa 2, gue ingat banget. Lu tuh. aktifin ada sambung pribadi? Gue belum punya handphone waktu itu, bro. Gue masih Oke. SD. Gue pertama kali punya handphone soalnya kelas SMP kelas 1. Gue gak dibolehin beli handphone dulu waktu Bener, dulu. itu orang tua yang tepat. Iya. Iya. But anyway, kalau setelah gue punya cita-cita pengen di Idol itu, karena gue ngerasa kan dari ujung timur Indonesia, Iya. gue siapa, ya kan, gimana caranya gue pengen jadi artis, penyanyi, ya mungkin Iya. salah satunya lewat ajang pencarian bakat ini. Ya, terus akhirnya gue lulus SMA, gue pindah ke Jakarta. Dari mana? Sambil kuliah dari Jayapura. Langsung Gua ke sini. iya, langsung ke sini. Gue sebenarnya kan bokap nyokap Ambon, tapi gue lahir gedenya di Jayapura, di Papua. Nah, sambil gua kuliah tahun 2014 gue ingat, di sini gue coba-coba ikut audisi kayak Rising Star. Waktu itu kan katanya Idol udah gak ada lagi. Jadi gue kayak agak hopeless gitu pas gue sampai di Jakarta tahun 2014. Katanya udah gak ada lagi. Waduh, gue belum pernah nyobain. Gimana nih udah gak ada lagi? Lu belum sempat ngerasain Glenn Samuel Iya. Idol gitu Iya, kan? Belum ada. Gue udah pengen banget pengen nyobain gitu kan Gue audisinya. manifesting nih, gue punya nama belakang nih Idol gitu kan? Iya, itu pengen, apalagi yang kayak di juri awal itu yang pakai tempelan nama di sini ya kan, terus dikasih golden ticket itu kan. Anjay. Gue pengen banget itu waktu itu. Cuman ya udah nggak ada lagi, ya apa boleh buat, gue udah sampai di sini, ya udah ikut yang lain aja dulu deh. Jadi gue ikut kayak Rising Star, The Voice, terus ikut Just Duet, itu yang agak jauh, hampir ada di 24 besar, cuman nggak lolos ke 12-nya. Lu ikut banyak berarti. Banyak. Itu The Voice tuh sampai gue antri, itu gue ngiter antrian besar itu sampai 3 kali. Maksudnya Karena gimana? kan dia tuh kayak antri pertama itu nggak langsung di juri artis, bro. Jadi kita tuh ada antri di bilik-bilik dulu. Oke. Gitu, jauh sebelum audisi yang kayak lihat di TV yang ada artisnya gitu, yang juri artis gitulah. Oh, ini bener-bener struggle banget nih. Iya, Jadi iya. yang di Iya, gue pernah putar antrian panjang itu selama 3 kali, karena gue pikir mungkin di bilik A gue nggak lolos, tapi kayak jurian di bilik B mungkin gue lolos kali ya. nice, Gitu, jadi gue masuk tuh gitu. Tapi ternyata emang ya. itu seharian full. Hah? Seharian full. Seharian atau- full. Gue antri dari pagi, dari subuh jam 5. Gue karena antri 3 kali itu, gue keluar antrian hopeless, udah nggak mau lagi ngantri itu pas sekitar jam 9 apa 10 malam. Dari jam 5 pagi. Ya itu perjuangan yang bisa gue ingat, yang kayak kalau misalkan udah sejauh ini gue kayak, ya look how far you go gitu kan. Terus abis itu ternyata Tiga-tiganya nggak lolos. Tiga-tiganya nggak lolos. Tiga-tiga kalinya nggak lolos. Jadi Fuck, kesel nggak lu?
sebenarnya kesel ya, pasti kesel lah. Karena apalagi itu audisinya di Bandung. Oke. Gua nggak sempet di Jakarta karena gua ada ujian UAS kampus waktu itu. Oke. Jadi gua memutuskan untuk gue ikutnya di Bandung. Waktu itu The Voice, gue ingat banget. Heeh. Tapi tetap juga nggak lolos. Ya udah gua pulang ke Jakarta. Gua setelah melewati 7 ajang kompetisi yang gue ikutin audisinya, itu gue ngerasa kayak mungkin emang nggak jalannya di sini kali ya. Ya udah gue sempet yang kayak ya udahlah nyanyi kafe aja lagi di wedding. Terus gue sempat apply magang kerja juga sambil kuliah gitu di salah satu perusahaan TBK lah pokoknya itu. Terus jadi editor wording gue waktu itu tuh, karena gue kan ilmu komunikasi kan S1. Oke, jadi komunikasi PR, jadi ya udah berkutat di situ aja. Orang-orang yang nulis kata D-nya salah lu benerin gitu ya. Iya, terus gue ngurusin kayak katalog majalah tahunannya dia gitu lah, kayak gitu-gitu. Tulisan-tulisannya kasih bahasa-bahasa yang anak muda banget ya, kayak gitu-gitu lah. Terus tiba-tiba temen gue bilang ada audisi idol nih, gitu kan. Terus akhirnya gue nggak mau awalnya. Gue ngerasa kayak ya udah 7 kali ya gagal ya, ngapain lagi gitu kan. Udah dikecewain berkali-kali gitu. Terus teman gue bilang ya nggak ada salahnya, Nothing Tulus ini idol pertama kali loh. Yang lain The Voice, X Factor gitu-gitu lu ikut ada yang 2 kali 3 kali gitu kan. Terus gue mikir-mikir lagi juga sih. Tapi gue bilang tapi gue nggak mau ngantri-ngantri yang panjang lagi, gue udah mager, gue udah capek gitu. Terus kata dia ini kan ada yang online ya, apply aja videonya di email Nothing Tulus gitu kan. Jadi gue email video audisi. Terus gue dapat callingan untuk lulus seleksi yang online, tapi tetap harus ke video booth yang audisi sama produsernya. Jadi gue naik beberapa step lah, gue nggak ngantri lagi di antrian besar itu. Ya, ada berapa step sih sebenarnya? Banyak banget. Jadi ada antrian yang pertama itu yang kalian lihat rame-rame di bilik-bilik. Yang bilik-bilik itu ada 1, 2, ada 3, 2 step dulu bilik. Jadi bilik pertama kalau lu udah lolos, misalkan 1.000 orang ini yang antri hari itu 5.000 orang lah, disaring jadi 2.500. 2.500 antri ke bilik kedua di lantai 2 nih. 2.500 itu dua proses tadi. Iya, itu udah 2.500 prosesnya. Kalau lu lolos lagi lu naik ke video booth. Video booth yang gue nih sekarang itu udah kesaring. Berarti lu udah di tahap 3 nih. Udah di tahap 3 langsung. 7.500 kalau lu lolos lagi di bilik 7.500, lu akan disaring ke tahap interview. Itu misalkan cuman 300 orang. Anjay. Nah, dari situ lu harus pulang ke rumah dulu. Kalau lu udah lolos itu lu pulang ke rumah. Nanti kalau misalkan lu di calling, baru lu datang untuk penjurian untuk karantina penjurian artis yang lihat di TV ini. Itu tuh dari 300 orang itu mungkin cuman sekitar 40 yang lolos. Gitu. Per day ya. Per day. 5 tahapan per day. Iya, 5 tahapan itu ya 1 hari itu yang audisi besar-besar itu. Jadi dari 5.000 sampai 40 tuh per day. Mati gua. Setiap 1 hari. Misalkan kayak gitu ya. Misalkan totalnya 5.000 lah, let's say. Iya. Kalau 5.000, kalau 10.000. Gue ingat waktu itu kalau audisi juri artis di juri artis itu kita terbagi jadi 7 hari. 7 hari. 1 harinya itu ada sekitar 40 orang dari seluruh Indonesia. Ya tinggal dikali aja, berarti cuman berapa yang lolos gitu. Kali 7, 40 sampai 50 kali 7. Nah, itu dari situ disaring lagi di yang juri artis itu, yang audisi yang kalian lihat di TV sudah tayang. 280 orang doang yang ditayangin TV. Misalkan. Tapi enggak semuanya juga ditayangin. Oh iya, belum tentu. Kan ada yang cuman separoh, ada yang enggak ditayangin cuman dibilang enggak lolos. Kayak gitu. Paling yang cuman ditayangin yang full itu paling bisa dihitung jari cuman 17 orang sampai 25 orang yang audisi full ya. Full durasi gitu. Beruntungnya gue salah satu yang full durasi waktu itu. Jadi abis itu setelah juri artis itu kan ada beberapa tahap lagi. Ada eliminasi 1, 2, 3. Habis eliminasi 1, 2, 3 baru live show 24 besar. 24 besar ada namanya sebelum masuk 12 besar lagi tuh, gue lupa namanya apa, itu 15 besar. Jadi yang kepilih tuh cuman dari 15 ke 12, jadi 3 orang gak lolos. Dari situ 12 baru keluar satu gitu. Dan gue keluar di 8. Jadi 12 besar tuh yang ditayang di TV beber jadi finalis. Iya, yang belakang punggung lu ada idol. Itu 12 besar aja. Hanya 12 besar. Wow, man. Gitu. Tough Jadi banget ya. Mengertilah how grateful I am. Ada di situ, merasakan semuanya. Tapi itu kan semuanya journey gitu maksudnya. Jadi gua ngerasa bangga dan bersyukur ketika apa yang gua cita-citakan dari gua SD yang gua pengen
dikasih sama Tuhan, tapi jalannya memang kan yang kayak roller coaster kan. Iya, Glenn Samuel kecil tapi bangga sih sama yang hari ini. Bener-bener gue menikmati setiap detail prosesnya. Even after kompetisi gue ikut masuk dalam manajemen, label, terus sekarang independen, mandiri. Itu semua gue mengikuti prosesnya. Terus kalau kadang-kadang kalau gue capek, gue nggak pengen menyerah dan segala macam, kadang-kadang gue lihat ke belakang lagi, lo gila sih kalau lo pengen stop gitu. Gue udah terlalu banyak yang lu korbanin. Udah terlanjur nyebur cuy. Iya, jadi ya sudah, kita berjalan saja dalam nama Tuhan. Iya benar. Tapi gokil ya, itu tough banget kan. Dan di 2018 itu berarti Indonesian Idol baru comeback lagi atau gimana? Iya, baru comeback lagi. Jadi dari tahun berapa dia sih? bawa dari tahun 2013 akhir kalau nggak salah. 13 akhir. 2014 awal gue pindah Jakarta. Terakhir tuh zamannya Kanoela yang menang. Oke. Hussein, Firza ya. Ya kan. Nah, itu yang terkenal. Oke. Ini dulu di 2018 berapa besar gitu kan? Yes, 2018 tuh yang tahun gue itu kita yang kayak ngebuka lagi nih zaman idol versi baru, millennials, semua serba sosial media gitu. Makanya kalau misalkan lihat sekarang di sosmed gitu, kalau ngomong idol pasti yang sosmed tuh mereka bilangnya idolnya tuh dari angkatan gue pokoknya, angkatan 9, 10 ya kan. Biasa bikin-bikinan, jadi angkatan gue tuh ada Marion Jola, ada Brucia Jodi, kayak gitu-gitu. Tahun selanjutnya tuh ada siapa namanya? Mahalini, Ziva, Liodra. Itu 2019 mereka. Oke. Terus habis itu Rimar. Setelahnya Rimar, Jemima. Terus habis itu setelahnya baru yang sekarang Salma. 2021 nih Salma, Nabila ya kan? Oh, 2022 siapa? Nggak ada. Udah jadi gue, Liodra, siapa namanya? Rimar sama ini sekarang Nabila Salma ya. Iya, Nabila Salma. Oh, 2022 enggak ada ya? Enggak ada deh kayaknya. Apa dia bukan. Jadi gini, kalau 18 itu jadi sebenarnya dari tahun 2017, kelarnya 2018. Terus habis itu si ajangnya Liodra ini 2019, tapi dia kelarnya di 2020. Jadi beda setahun. Ya, berarti setahun gitu. Jadi Salma itu 2022, 2021, 2022. Yes, benar. Harus hitungannya ya itu gitu. tahun ajaran pelajaran tahun, ya. Tapi setengah tahun. Iya, oke. Gue juga jadi puyeng mikirnya tadi. Apa yang bener skip apa gue yang salah ngitung? Jadi paham. Gitu. Seru banget ya gue. Tapi berarti perjalanan hidup lu tuh panjang banget ya. Dan lu punya sosok yang cukup berpengaruh di hidup lu adalah opa oma lu. Bener ya? Yap. Jadi lu tinggal sama opa oma lu dulu? Jadi gue tuh gue dari kecil kan emang nyokap gue ngebesarin gue single parent ya. Karena bokap gue udah meninggal dari gue umur 4 tahun. Terus abis itu karena nyokap gue kerja dan lain-lain, terus akhirnya gue lebih sering dari kecil gue tinggalnya sama opa gue. Mata wayang? Gue ada adik. Ada adik 2 lagi, cuman waktu itu kan dari gua ke adik gua yang kedua itu bedanya 4 tahun. Lumayan lah. Terus abis itu ya gua tumbuh dan besar dengan oma opa gue ya, which is berarti mereka berdua juga benar-benar yang ada setiap hari ngajarin gua A B C D sampai Z. Ya kan lebih banyak sama oma opa lah ibaratnya. Iya. Nyokap kerja terus soalnya. Dan ada satu fun fact katanya KTP lu itu salah nama gara-gara opa lu, bener? Benar. Bukan KTP, ini lebih ke apa sih namanya? Surat lahir. Akte lahir. Jadi semuanya. Jadi KTP, semuanya. Iya, jadi benar-benar awalnya itu harusnya nama gue itu kan Glenn, Glenn. N-nya 2. Tapi jadi nama panjang gue tuh Glenn Samuel Josephel Persulesi. Anjay. Cuman kata opa gue, kasihan nanti nih anak kalau sekolah namanya kepanjangan ditulis di rapot. Katanya gitu. Jadi kita singkat aja nih. Jadi Glenn Persulesi ambil depan sama belakangnya aja. Nama sama marga. Terus tapi opa gue karena udah tua kali ya, jadi dia tuh typo tulisnya. Harusnya N-nya yang 2, dia bikin E-nya yang 2. Jadi di mana-mana gue dipanggil Glyn. Oh, Glyn. Paspor lu juga gitu dong? Iya, benar. Paspor gue juga Glyn. Jadi gue kayak kalau keluar negeri, Mr. Glyn, who that? Siapa itu? Oh gitu, lucu ya. Ya jadi Glyn, aduh gue kayak cuman ya udahlah, namanya orang typo kan, kita nggak ada yang tahu. Tapi nggak bisa dibenerin itu akte tuh. Ya bisa sih sebenarnya, cuman kan repot ya, harus ke pengadilan dulu, ya kan ganti nama apa segala macam. Dan udah bertahun-tahun juga, jadi ya udahlah.
Udah KTP doang udah. Ini legacy dari opa lu nih. Glyn biarkanlah itu, mungkin dia pengen gue namanya Glyn ya udah biarin. Glyn Goblin nih. Woy. Iya kan Goblin ya kan. Iya. Tapi berarti memang sedekat itu lo sama opa oma lo. Dekat itu. Dan akhirnya jadi inspirasi lo untuk single terbaru lo, Will You, bener. Jadi atau gimana? Sebenarnya journey gimana? Gue tuh emang saking sayangnya sama orang tua gue itu, gue menyaksikan perjalanan cinta mereka dari gue masih kecil. Itu tuh mereka sesweet dan seromantis itu, benar-benar hampir nggak pernah berantem. Terus kayak setiap malam dulu tuh ada acara namanya di TVRI Berpacu dalam Melodi, ya kan? Mereka tuh selalu kalau ada lagu-lagu yang kayak diputerin gitu, mereka dansa malam-malam di depan mata. Kayak film-film gitu ya. Iya. Terus kalau gereja selalu berdampingan kayak gitu-gitu. Pokoknya nggak pernah terpisahkan deh. Terus akhirnya sampai kepada tahun 2018, oma gue meninggal di akhir tahun setelah gue idol pas banget. 2018. Yes, 2018 akhir Desember. Terus oma gue meninggal di samping opa gue persis. Terus opa gue nyaksiin, dia cuman bilang kayak mau dibawa kemana, jangan dibawa kemana-mana. Terus habis itu dia langsung kayak orang mati suri gitu. Benar-benar dia kebuka mata doang, tapi dia hidup kayak nggak hidup. Terus selama 3 hari dia bertahan, hari keempat dia meninggal ngikut oma gue. Padahal nggak ada penyakit. Nggak ada penyakit sama sekali. Tapi setelah dites, dicek, oma gue kan kanker payudara. Yeah. Terus opa gue ternyata punya kayak tumor gitu di belakang, tapi kita nggak ada yang tahu kalau dia punya itu. Jadi pas oma gue meninggal mungkin dia kayak dek gitu, kayak shock, apa sih namanya, kayak shock gitulah pokoknya. Terus tiba-tiba langsung dia kayak orang mati suri gitu, yang kayak matanya kebuka, dia kayak orang demensia, nggak tahu apa-apa, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Ya udah selama 4 hari masuk rumah sakit, udah langsung meninggal. Ikut. Jadi itu gue ngerasa bahwa true love itu yang ada di film-film tuh beneran nyata. Ya itu kayak gitu, beneran hidup dan mati. Gak lu hidup, gue hidup, lu mati, gue mau ikutan gitu. Gue nggak bisa, nggak ada lu di muka bumi ini ya, kayak gitulah. Makanya gue kayak dari situ gue udah janji sama diri gue bahwa nanti gue pengen bikin satu karya gue itu yang inspired by their love story gitu loh. Jadi ya akhirnya kejadian di tahun ini gue memutuskan untuk setelah kemarin-kemarin gue udah rilis lagu galau, ini saatnya buat mungkin gue bawa nuansa yang baru di era gue saat ini dengan lagu Will You ini. Dan bahasa Inggris sebelumnya kan dual language sih sebenarnya. Dual language. Ya, jadi verse 1 dan verse 2 yang Indo, chorusnya sama bridge-nya tuh Inggris. Sebelumnya kan gue Indo pop gitu kan, ballad ya kan, sang perisau dan lain-lain. Ya udah akhirnya gue memutuskan untuk kasih lagu ini. Ini sebenarnya jujur ya, gue nggak ada apa ya, kayak keinginan lebih untuk kayak lagu ini bakal begini bla 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 bla, bakal lebih terkenal atau kayak gimana daripada yang sebelumnya. Benar-benar tulus aja gue buat karya ini. Tapi ternyata setelah gue rilis selama 1 minggu ini, banyak banget hal yang magic yang gue rasain dari lagu ini. Benar-benar semua orang tuh suka banget sama lagu ini, yang dengerin. Gue dapat respon yang cukup positif, trafficnya juga bagus banget, jauh lebih bagus dari lagu-lagu gue sebelumnya. Dan ya gue amazed aja, ternyata ini adalah salah satu niche gue di musik kali ya, yang orang suka tipe lagu seperti ini dengan cerita-cerita lagu seperti ini ya. Jadi mungkin gue kedepannya bakal ada rilis yang seperti ini lagi gitu. Nah, nice. Apakah ini mungkin juga ada power dari opa oma lu? Woi, ya? Amin ya bro ya. I don't know kan. Ya kan, mereka dari atas sana ada namanya Yesus tumpang tangan untuk anak gini. Ya kan. Tapi mereka gue yakin bangga sih. Mereka seperti apa akhirnya pas ngeliat lo di Indonesian Idol waktu itu? Rumah gue itu dipajang satu spanduk besar muka gue doang. Kayak jangan lupa dukung kalian, dikirim ke SMS gue sekian gitu. Mereka pawai sekeliling Jayapura itu. Pawai, literally pawai. Orang pawai menang Piala Dunia sama lu. Gila men. Haru sih, gue mau nangis sih. Ya kayak gitulah cuman ya. Pas meninggal seperti apa perasaan waktu itu? Lu lebih rela atau lu nggak rela? Sebenarnya ya totally broken ya sebenarnya dalam diri gue. Cuman di lain sisi gue senang juga, kayak akhirnya penderitaan oma gue berakhir, karena dia kan battling with cancer itu udah lebih dari 3 tahun. Itu udah sempet yang kayak diangkat payudaranya sebelah, udah baikan, tiba-tiba kambuh lagi, akhirnya menyebar ke sana ke sini sampai tangannya udah gede banget kayak gitu, udah yang kayak membiru apa segala macam, udah nyerang ke sini ke situ. Jadi gue sebenarnya sedih lah, ngerasa kehilangan lah. Cuman gue lebih ke lega juga, oke, akhirnya dia udah nggak suffer lagi gitu. Terus yang bikin gue makin lega lagi adalah opa gue tuh, gue yakin banget kalau nggak ada oma gue dia nggak mungkin bisa
ngapa-ngapain. Dan akhirnya dia juga nyusul oma gue, jadi gue ngerasa bahwa mereka emang meant to be together aja gitu loh. Kalau misalkan oma gue meninggal, opa gue masih ada sampai sekarang, mungkin sekarang isi dalam diri dia tuh cuman dia suffer aja, tetap nggak ada siapa-siapa di samping dia. Pasti dia ngerasa kayak gitu. Bener sih. Karena dia bergantung banget sama oma gue gitu hidupnya. So itu yang terbaik. Itu yang terbaik ya. Gue ngerasa Tuhan udah kasih yang terbaik. Gue dikasih idol juga sebelum mereka meninggal, mereka juga bisa nyaksiin gue dulu. Jadi perfect timing lah menurut gue. Apa yang sekarang ada di hidup gue tuh semuanya perfect timing. Gak ada yang buru-buru, gak ada yang terlambat juga, dan gak ada satupun yang gue sesalin sampai detik ini. Ya mungkin kayak gue udah berkarir selama 5 tahun ini juga, gue ngerasa kayak sepertinya kelihatannya begini-begini aja, belum ada lagu juga yang naik, tapi gue ngerasa bahwa timing prosesnya dari setiap lagu dan setiap hari gue jalanin tuh semuanya prosesnya nanjak, nggak ada yang turun. Jadi gue ngerasa gue bersyukur aja ya, daripada gue naik tapi akhirnya gue perlahannya turun gini, ya lebih gak enak. Gue mending pelan-pelan tapi naik terus. Iya benar, setuju gitu. Gue. Terus keren. Boleh dong bagi tips buat kita semua, gimana cara untuk bangkit dari rasa duka yang mendalam? Yang pertama jangan ngelihat hal negatif di balik itu ya. Kayak misalkan grief, lu boleh grief, lu boleh ngerasa kehilangan, boleh banget. Lu boleh nangisnya, lu boleh ngamuk sengamuk-ngamuknya. Tapi lu ngeliat juga kayak misalkan sisi positifnya. Kenapa hal ini semua kejadian itu pasti ada sebab dan akibatnya ya. Pokoknya jangan berlarut-larut dalam emosi lu, karena itu akan berdampak juga ke sekitar lu. Kalau lu berlama-lama nangis dan menyesali semuanya, yang ada tumbuh perasaan-perasaan baru lagi di orang-orang sekitar lu untuk ngerasain hal yang sama. Kalau menurut gua, gimana caranya lu malah ngerangkul saudara-saudara lu malah ngerangkul orang-orang yang ngerasa di samping-samping lu juga ngerasa kehilangan banget. Ya lu kasih cheer up sesuatu yang positif aja sih sama lingkungan lu. Karena kalau gua nggak tahu ya kalau di agama yang lain, cuman kalau di agama gua itu justru kematian itu adalah kemenangan. Jadi lu sudah mengakhiri battle lu di bumi. Jadi sekarang waktunya untuk lu bersukacita di atas sama Tuhan gitu loh. Jadi kalau di agama gue justru cobaan terbesar itu adalah pada saat lu di bumi. Jadi ketika lu udah meninggal berarti lu udah victory, lu udah menang atas apa yang lu jalanin di muka bumi ini. Jadi ngapain kita yang di bumi ini masih nangisin itu? Dia yang udah meninggal itu udah senang, udah bahagia di sana. Jadi lu ngapain tangisin hal yang dia justru lagi seneng gitu. Jadi harusnya dirayain. Ya, harus dirayakan dengan rasa syukur, bukan merayakan lu pergi ke Jenja atau di mana gitu kan. Jangan kayak gitu juga. Cuman maksudnya dengan rasa syukur, lu berterima kasih sama Tuhan bahwa mereka sudah tidak sakit lagi, mereka sudah tidak merasakan hal-hal yang sakit selama mereka mau bertemu Tuhan. Itu lagi udah selesai, perjuangan udah end. Gimana caranya sekarang lu mending pikirin hidup lu ke depannya tanpa mereka, daripada lu harus memikirkan kenapa mereka meninggal kayak gitu. Menurut gua. Itu quote sih. Mantap. Glenn, gue penasaran deh. Gue suka banget lagu lo yang Detektif Titus. Aduh. Lo akan merilis yang seperti itu lagi gak sih kira-kira? Waduh, ini lu bercanda gak sih, Gue bro? suka men. Ya Allah. Fantasy segala macam gitu gue suka sih. Jadi lucu banget aja. Jadi si Detektif Titus ini tuh sebenarnya project dadakan gitu loh. Waktu gue masih di manajemen di Star Media Nusantara itu kan under MNC Group. Mereka tuh ada project animasi Indonesia. Itu tuh salah satu project animasi Indonesia yang pertama yang keren banget lah pokoknya animasinya. Terus akhirnya soundtracknya mereka memilih gue yang nyanyikan. Tapi itu juga mendadak. Gue awalnya mikir soundtrack apa ini kak? Gue dikasih kan. Ini nama filmnya Detektif Titus. Film apa ini? Gue nggak tahu kalau ini film anak-anak kan. Gue pikir film sinetron apa detektif action kali ya, action lagu Indonesia gitu. Pada saat gue lihat, waduh, bentukan gue yang kayak gini, gue nyanyi lagu anak-anak gitu kan, kayak nggak masuk gitu kan. Dan nggak pernah kebayang di lo juga sebelumnya. Terus akhirnya gue kayak ya udahlah ya, ini juga yang minta langsung Bu Liliana gitu yang minta kan. Jadi gue yang kayak oke.
gue manut aja setelah gue nyanyiin, setelah udah rilis. Sekarang gue pikir sampai sekarang juga, emang lagunya bagus sih, cuman gue kayak tetap aja sampai detik ini gue ngerasa cringe aja ketika gue ngeliat diri gue menyanyikan lagu anak-anak gitu kan. Enggak men, enak men. Masa sih? Gue sambil macet-macet di jalan tuh enak banget, refreshing buat gue. Seriusan. Iya, jadi lu sendiri gak merasakan insecure. Gue lebih ke insecure sih. Sebenarnya insecure, bukannya kayak gue mengunderestimate diri gue untuk menyanyikan lagu anak-anak ya. Iya. Tapi insecure aja, kayak gue ngerasa diri gue kecil gitu ketika gue nyanyi lagu anak-anak di depan anak-anak. Kayak saat terik matahari. Kayak bingung aja gak sih? Iya. Ya, kayak gitu, cuman lagunya emang enak. Musiknya juga enak. Musiknya tuh kayak ada orkestra gelap-gelap gitu, ada yang miring-miring kayak kacamata besar itu selalu siap. Keren sih, maksudnya notasinya juga. Notasinya itu kayak bunyi zing, apa? Gue gak tahu tuh bunyi. Jadi teman-teman gue juga ada beberapa lah yang kayak lu gini, kayak gue suka banget sama lagu lu yang gue pikir mau ngomong kayak Tetap Aku Sebentar, Sungguh Cinta, Sang Perisau, kayak apa, kayak yang detektif Titus bro. Detektif Titus banget. Lu diem kan? Lu diem lu. Iya, enak banget sih. Iya, gue berterima kasih, berarti gue berhasil untuk perform lagu itu dengan baik ya. Cuman sampai detik ini gue masih tetap aja gue ngerasanya insecure aja gue ngelihat diri gue nyanyi lagu anak-anak. Sekian. What's next dari seorang Glenn Samuel kira-kira? What's next from me is setelah gue berjalan sekarang sendiri as an independent singer, musisi mandiri, yang apa-apanya gue kerjain sendiri. Gue setelah merilis 3 single kemarin, mungkin gue akan end up di either EP or album. Oh nice. Either akhir tahun ini atau tengah tahun depan. Jadi teman-teman tungguin aja. Keep an eye ya. Yes, untuk beberapa single ke depan yang akan mengisi album atau EP ini. Mantap sekali. Terima kasih banyak Glenn Samuel. Thank you so much. Gue Akbari. Gue Glenn Samuel. Terima kasih sudah tertanduk. Bye bye. Yay.